Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Salsabila dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 22060018. Saya akan mempresentasikan bab ketiga dari Ekonomi Kelembagaan yang berjudul Paradigma Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama, ekonomi kelembagaan mengkaji bagaimana lembaga mempengaruhi perilaku ekonomi. Berbeda dengan ekonomi neoklasik yang menekankan pasar dan rasionalitas individu, memasukkan faktor sosial, budaya, teknologi, dan ideologi dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi empat cangkupan, yaitu militer, alokasi sumber daya alam, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, produksi, dan harga, distribusi pendapatan, serta struktur kekuasaan. Pendekatan klasik atau neoklasik lebih banyak memakai tiga instrumen pertama untuk mengikuti setiap persoalan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan kelembagaan lebih menekankan kepada piranti yang terakhir untuk menganalisis fenomena ekonomi dalam lintasan sejarah. Ahli kelembagaan mempunyai kepedulian terhadap evolusi struktur kekuasaan dan aturan main, proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi terjadi. Sebaliknya, ahli ekonomi klasik mendeskripsikan kasus-kasus pertukaran atau exchange dalam sebuah dunia yang dirumuskan karakteristik asumsinya yang tidak ada hubungannya dengan dunia yang kita tempati. Akibat dominasi pandangan neoklasik dan dalam memformulasikan kebijakan ekonomi tidak dapat disangkal bila rumusan-rumusan penyelesaian tadi berhubungan. Hal itu telah berurat sangat lama, menjadikan pemikiran ekonomi kehilangan elan keragaman untuk menguliti setiap masalah secara jernih. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal atau sebagai subjek dari perubahan dramatis yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu atau individual preference bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan. Sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Namun sifat dunia, menurut pandangan Veblen, dinyatakan dengan pengungkapan sosiologis bahwa manusia tidak hanya mengerjakan apa yang mereka suka, tetapi mereka juga suka apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, tepat untuk memulai suatu teori atau pola adalah dengan menganalisis apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang atau what men have to do. Argumentasinya, menurut pandangan ahli kelembagaan, tentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan atau konteks di mana mereka lahir, yakni ruang memulai kelembagaan atau konteks di mana mereka lahir. Analisis dengan melihat struktur kelembagaan. Ahli kelembagaan berusaha untuk menjaga unit analisisnya serialistis mungkin karena hal ini sangat berhubungan dengan realisme. Yakni mereka terus bertanya bagaimana struktur kelembagaan yang dihipotesiskan sesuai dengan observasi di dunia nyata. Tanpa adanya kesadaran bahwa dunia nyata merupakan ruang yang dimiliki, tanpa dimensi jamak dan bukan sekedar ruang hampa. Setiap kelembagaan yang didesain akan selalu menemui kebutuhan yang untuk dicarikan solusi paling efisien. Jadi, bagi yang terjadi pertukaran antar pelaku ekonomi. Memuaskan faktor sosial, budaya, teknologi, dan ideologi dalam analisis ekonomi. Pengertian ekonomi kelembagaan. Ilmu yang mempelajari peran institusi dalam ekonomi menitik beratkan pada aturan, norma, kebijakan, teknologi, dan ideologi yang mempengaruhi perilaku itu. Ide inti dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan, kebiasaan, aturan, dan perkembangannya.
Namun ahli kelembagaan tidak akan berusaha membangun model tanggal umum berdasarkan ide-ide tersebut. Pendekatan ahli kelembagaan tanggal umum bergerak dari ide-ide yang mengenai perilaku manusia atau human agency, kelembagaan, dan perkembangan sifat dari proses ekonomi menuju ide-ide dan teori khusus yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi yang spesifik dan tipe ekonomi. Sejarah ekonomi kelembagaan muncul sebagai respon terhadap ekonomi neoklasik. Tokoh awal, Thorstein Veblen, John R. Commons, berkembang dengan analisis teknologi dan ideologi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada titik inilah perlu dibedakan secara jelas antara perilaku teknologis. Aliran Veblen atau Veblenian membedakan antara perilaku teknologis dan kelembagaan sebagai titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis dari aliran kelembagaan. Veblen membedakan antara dua jenis pola perilaku dan bentuk-bentuk pikiran yang ada di dalam berbagai tingkah di semua kebudayaan. Pikiran dan tindakan teknologis atau instrumental meliputi penjelasan dari sebab ke akibat. Tindakan ini adalah tindakan yang bukan bersifat kekerasan atau paksaan, dan menjadi pokok ini adalah tindakan dari verifikasi empiris yang tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, perilaku kelembagaan dan seremonial dibengkokkan dengan pertimbangan-pertimbangan peringkat dan status. Perilaku ini dilakukan dengan tekanan sosial dan verifikasi melalui kewenangan yang ada. Aktivitas dan bersifat instrumental ya ini supaya upaya untuk menghentikan pemahaman keilmiahan merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelembagaan adalah kebiasaan mapan yang umum dari sistem status di masyarakat dan menemukan penjelasan dari otoritas seperti kelaziman atau kasta, hukum, politik, agama, dan moralitas. Dengan demikian, perilaku instrumental selalu berkembang. Sementara aktivitas seremonial adalah terbatas atau dalam pengertian yang lebih baik hanya berubah eh, permisif atau permissive of change. Lewat frase lain, perbedaan antara teknologi dan kelembagaan adalah antara kecenderungan kreatif seseorang pada suatu sisi dan pada sisi lain kecondongan yang ganas dan eksploitatif pada diri individu. Perbedaan dengan ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik itu rasionalitas individu dan juga pasar bebas, sedangkan kelembagaan itu peran institusi, norma, teknologi, dan ideologi. Tokoh-tokoh penting, Rothstein Veblen, teori konsumsi mencolok, dan peran teknologi. Kalau lanjut atau tidak nih? Tapi terus mulai lagi ya. Yang kedua, John John R. Comas, konsep transaksi dan hukum ekonomi. Yang ketiga, Douglas North, institusi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.
Konsep utama adalah ekonomi kelembagaan. Satu, institusi, aturan formal dan informal. Dua, transaksi, pertukaran ekonomi dalam sistem global. Tiga, hak kepemilikan menentukan insensif dalam ekonomi. Keempat, perilaku teknologis, adaptasi dan dampak teknologi dalam sistem ekonomi. Yang kelima, perilaku ideologis, pengaruh nilai, dan keyakinan terhadap kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada peran lembaga dalam ekonomi. Yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Dan ketiga, menyediakan intensif bagi inovasi dan teknologi. Jenis institusi dalam ekonomi. Yang satu, institusi formal, hukum, peraturan, kebijakan pemerintah. Yang kedua, informal, itu norma dan adat sosial budaya. Perilaku teknologis dalam ekonomi kelembagaan. Teknologi sebagai pendorong perubahan kelembagaan, pengaruh inovasi terhadap struktur ekonomi, yaitu contohnya revolusi industri dan digitalisasi dalam ekonomi. Perilaku ideologis dalam ekonomi kelembagaan. Ideologi membentuk kebijakan ekonomi, kapitalisme, sosialisme, dan campuran sebagai paradigma ekonomi. Kemudian dampak ideologi terhadap regulasi pasar dan pemikiran sumber daya. Perspektif ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan lama berfokus pada perubahan sosial dan budaya, sedangkan ekonomi kelembagaan baru menekankan efisiensi, teknologi, dan hak kepemilikan. Kelemahan ekonomi kelembagaan. Yang pertama, sulit mengukur dampak institusi secara kuantitatif. Yang kedua, kurang menekankan peran pasar. Dan yang ketiga, tantangan dalam menganalisis interaksi, teknologi, dan ideologi secara terukur. Kelebihan ekonomi kelembagaan yang pertama, memberikan analisis lebih realistis, memberikan paham dampak regulasi dan kebijakan dalam ekonomi. Yang ketiga, mengaitkan ekonomi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ideologi. Contoh penerapan ekonomi kelembagaan, reformasi agraria dan hak kepemilikan tanah. Yang kedua, regulasi perbankan dan stabilitas keuangan. Serta yang terakhir ada perkembangan industri digital dan peran regulasi pemerintah. Studi kasus, keberhasilan ekonomi Korea Selatan melalui informasi institusi dan teknologi, dampak ideologi dalam kebijakan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat. Simpulan yang bisa diambil adalah ekonomi kelembagaan menekankan peran institusi teknologi dan ideologi dalam ekonomi, memahami bagaimana regulasi dan norma mempengaruhi perilaku ekonomi. Mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.